selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 28. Zalin masih mondar-mandir di kafe itu. Dia masih belum bisa duduk menemani Aldo sembari membicarakan masalah pria itu. "Doh, nanti ya, masih ramai di kafe," ujar Zalin sembari berlalu. Pria itu menganggukkan kepalanya. Zalin masih sibuk membantu suaminya. Setelah mulai sepi, dia dan suaminya harus membersihkan kafe, dan Aldo membantu pasangan itu. Setelah selesai, mereka bertiga duduk kembali. "Ada apa, Do?" tanya Zalin sembari menyuguhkan kopi lagi ke pria itu. "Apa setiap hari dia datang ke toko?" tanyanya. "Tidak, sudah berminggu-minggu dia tidak datang. Aku juga tidak tahu. Aku pikir kamu dan Tia sedang berbulan madu," sahut Zalin. Aldo menggelengkan kepalanya. "Apa dia tidak menghubungimu?" tanya Aldo lagi. "Enggak, sama sekali dia tidak menghubungiku. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia seperti menghilang," ujar Zalin. "Orang tuaku tahu tentang masalah ini. Pada saat itu orang tuaku datang ke rumah orang tua Tia dengan membawa makanan. Tapi di sana kedua orang tuaku diusir. Dari pengusiran itu, kedua orang tuaku melarangku untuk bertemu dengan Tia. Karena Pak Teguh telah melayangkan gugatan perceraian, maka orang tuaku meladeni mereka. Dan lusa sidang perceraian akan digelar," jelas Aldo. "Dan mungkin itu yang menyebabkan Pak Teguh tahu kalau Tia sering bertemu denganku," jelasnya lagi. Pasangan yang ada di depan Aldo saling pandang. "Sebenarnya masalah rumah tangga kedua orang tua tidak boleh ikut campur. Jadinya seperti ini," ujar Langit. "Iya, kamu benar. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sidang akan digelar lusa. Aku tadi ke rumahnya, tapi aku tidak diizinkan untuk bertemu dengan Tia. Dan aku mendengar dari mamanya kalau Tia pingsan," ujar Aldo. "Pingsan? Aduh, kasihan banget Tia. Pasti dia tertekan. Lalu apa yang bisa aku bantu?" tanya Zalin. "Aku ingin kamu datang ke rumahnya. Aku ingin berkomunikasi dengannya melalui ponselmu. Aku ingin tahu keadaannya. Memang Ibu Wina akan mengabariku, tapi aku tidak yakin, karena ada Pak Teguh yang pastinya akan memata-matai," sahut Aldo. Zalin melirik suaminya, meminta izin kepada pria yang telah menjadi suaminya. "Pergilah," ujar Langit. "Terima kasih suamiku." Zalin langsung memeluk dan mengecup dahi suaminya. Dan itu disaksikan Aldo. Dia sangat iri dengan pasangan itu. Setelah pembicaraan itu, Aldo meninggalkan kafe. Dia berharap besar dari sahabat istrinya. Kembali ke rumahnya dengan perasaan sedih. Dan pada saat itu ponselnya berdering. "Ya halo," sahutnya. "Aldo, ini mamanya Tia," ujar Ibu Wina. "Ibu, bagaimana keadaan Tia?" tanyanya penasaran. "Tia tadi pingsan dan sekarang sudah sadar. Tapi Ibu tidak bisa memberikan ponsel ini karena ada papanya yang sedari tadi mengawasi," ujar wanita parubaya itu yang berbicara di dalam kamar mandi. "Tia kenapa, Bu? Apa sering dia mengalami seperti itu?" tanya Aldo sedih. "Tidak Aldo, hanya hari ini. Mungkin Tia stres karena tidak bertemu denganmu. Semoga besok kondisinya membaik," ujar Ibu Wina. Keesokan harinya, Zalin tiba di rumah sahabatnya. Kedatangannya tentu saja membuat Pak Teguh menaruh curiga. "Pagi Om," sapanya. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya. "Tia ada?" tanyanya lagi. "Ada keperluan apa pagi-pagi ke sini?" tanya Pak Teguh. "Begini, Tia sudah beberapa minggu ini tidak datang ke toko. Jadi aku ke sini ingin menemuinya sekaligus ingin meminta tanda tangannya. Aku akan memesan barang baru dan aku membutuhkan tanda tangannya," jelas Zalin. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya mengerti. Karena toko itu usaha Zalin bersama dengan anaknya. Dan jika ingin memesan barang, harus ada tanda tangan kedua pemilik toko. Setelah mendapatkan izin, Zalin harus mengikuti Pak Teguh. Dan dia kaget melihat kamar sahabatnya dikunci dari luar. "Masuklah," ujar Pak Teguh. "Terima kasih Om," sahutnya. Pada saat itu, Tia sedang berbaring membelakangi pintu. Begitu mendengar suara sahabatnya, dia langsung membalikkan badannya. Zalin masuk ke dalam kamar itu. Pria parubaya itu menutup pintu kamar dan mencoba menguping pembicaraan anaknya dengan Zalin. "Zalin?" teriak Tia sembari merentangkan tangannya. Zalin menggerakkan kepalanya ke arah pintu. Tia mengerti dengan kode yang diberikan temannya. Pak Teguh masih mencoba menguping dan pada saat itu istrinya memperhatikannya. "Apa yang Bapak lakukan di situ?" tanya istrinya. "Papa ingin mendengar percakapan antara Zalin dengan anak kita," sahutnya masih tetap menempelkan kepalanya ke pintu. "Perbuatan Papa sungguh memalukan. Ayo, jangan urusi masalah anak kita dengan temannya. Kalaupun dia curhat dengan sahabatnya, biarkan saja. Anak kita butuh teman cerita."
Jangan mata-matai gerak anak kita, ujar Ibu Wina sembari menarik suaminya untuk menjauh dari depan kamar anaknya. Setelah cukup aman, Tia menangis di dalam pelukan sahabatnya, menceritakan masalah yang tengah dihadapinya. Aku tidak mau bercerai, Lin, ujar Tia menangis. Iya, aku tahu. Kamu jangan menangis terus seperti ini. Apa kamu sudah makan? Tanya Zelin. Belum, aku tidak selera makan, sahutnya. Ada yang ingin bicara denganmu. Zelin menghubungi Aldo dengan panggilan video, menyerahkan ponselnya ke Tia. Tia, teriak Aldo ketika melihat wajah istrinya. Aldo, Tia kembali menangis. Dia hanya bisa menyentuh layar ponsel sahabatnya, membayangkan sedang menyentuh wajah suaminya. Kenapa kamu terlihat pucat? Apa kamu tidak makan? Tanya Aldo. Aku tidak selera makan. Aku hanya ingin bertemu denganmu, sahut Tia kembali menangis. Jangan menangis. Aku semakin sedih melihat kamu seperti itu, ujar Aldo. Tia terus saja menangis, menumpahkan keluh kesahnya, menahan rindu yang teramat sangat. Karena isak tangis itu membuat Tia mual. Dia kembali ke kamar mandi, meletakkan ponsel sahabatnya di atas kasur. Doh, nanti dulu ya, Tia muntah. Zelin menutup panggilan itu. Dia menggedor pintu kamar mandi, dan pada saat itu Tia mengalami muntah hebat. Tante, teriak Zelin dari depan pintu kamar. Ada apa, Zelin? Tanya Ibu Wina sembari berlari mendekati Zelin diikuti Pak Teguh. Tia muntah terus, tidak berhenti-berhenti, ujarnya. Apa? Pasangan parubaya itu langsung masuk ke dalam kamar anaknya. Dan benar, Tia sedang muntah di dalam kamar mandi. Ibu Wina langsung berteriak kepada pelayan untuk membuatkan teh hangat untuk anaknya. Setelah anaknya tidak muntah lagi, Ibu Wina membawa anaknya ke kamar, mengolesi punggung anaknya dengan minyak. Kamu tidak makan, makanya masuk angin, ujar Pak Teguh. Pelayan datang dengan membawa teh hangat. Ibu Wina menyuruh anaknya untuk meminum minuman itu selagi hangat. Dia meminum minuman itu, tapi baru saja minum, dia kembali muntah. Pak, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus bawa anak kita ke rumah sakit, ujar Ibu Wina takut. Enggak, nanti kalau di rumah sakit kita bertemu dengan pria itu. Papa tidak mau anak kita bertemu dengan pria itu. Tapi kondisi Tia semakin lemah seperti ini. Kita tidak tahu sakit apa, Tia, sahut Ibu Wina sembari memeluk anaknya yang tengah duduk di pinggir tempat tidur. Itu hanya masuk angin biasa, sahut Pak Teguh. Mendengar ucapan Pak Teguh membuat Zelin menggelengkan kepalanya. Ponsel Zelin terus berdering, dan itu dari Aldo. Dia terus menolak panggilan itu, dan Pak Teguh memperhatikannya. Siapa yang menghubungi kamu? Tanya Pak Teguh curiga. Pegawai toko. Nanti aku akan menghubungi kembali, sahut Zelin sembari mengecilkan volume ponselnya. Tiba-tiba Tia kembali tidak sadarkan diri. Tia, teriak Ibu Wina sembari menepuk pipi anaknya secara perlahan. Begitupun Zelin ikut menyadarkan sahabatnya. Kalau Papa tidak mau membawa anak kita ke rumah sakit, Mama yang akan bawa. Penyesal datangnya terlambat, ujar Ibu Wina tegas sembari meletakkan anaknya di atas tempat tidur. Wanita parubaya itu mengganti pakaiannya. Setelah itu kembali ke kamar anaknya. Tapi tidak ada Tia di situ. Pak Teguh telah membawa anaknya ke mobil. Zelin, kamu ikut Tante dan Om dari belakang ya, ujar Ibu Wina. Baik Tante, sahutnya sembari masuk ke mobilnya. Mobil Pak Teguh telah melaju menuju rumah sakit. Zelin kembali menghubungi Aldo. Doh, kami sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Tia dibawa ke rumah sakit, ujarnya sembari menyetir mobilnya. Apa yang terjadi dengan Tia? Aldo panik. Tia muntah-muntah dan sekarang tidak sadarkan diri, sahut Zelin. Dibawa ke rumah sakit mana? Tanya Aldo lagi. Aku tidak tahu. Nanti aku kabari dibawa kemana Tia. Kamu yang sabar ya, dan doakan tidak terjadi apapun dengan Tia, ujar Zelin sembari fokus menyetir. Setelah itu panggilan terputus. Di dalam mobil, Ibu Wina terus menyadarkan anaknya dengan memberi minyak angin di bawah hidung anaknya. Pak, kita bawa ke rumah sakit mana Tia? Tanya Ibu Wina masih berusaha menyadarkan anaknya. Kita bawa ke klinik terdekat, sahut pria itu sembari menyetir. Kenapa ke klinik? Bawa ke rumah sakit terbesar di kota ini, sahut Ibu Wina tegas. Kalau di rumah sakit itu, anak kita akan bertemu dengan pria itu. Papa tidak mau itu. Papa, kenapa masih keras kepala? Anak kita membutuhkan pelayanan yang lebih intensif. Rumah sakit itu mempunyai fasilitas yang lengkap. Pokoknya, bawa ke rumah sakit terbesar, ujar istri tegas. Tidak. Terjadi perdebatan antara Papa dan mamanya Tia. Anak kita sedang sakit. Tolong turunkan ego Papa sedikit saja. Mama tidak mau terjadi apa-apa dengan anak kita, ujar Ibu Wina menangis. Anak kita hanya satu, Pak. Papa melakukan seperti ini kepada anak kita sama saja menyiksa Mama, ujar Ibu Wina menangis terisak-isak. Akhirnya Pak Teguh mengalah. Dia membawa anaknya ke rumah sakit terbesar, rumah sakit tempat menantunya bekerja. Zelin langsung mengirimkan pesan kepada Aldo, rumah sakit yang mereka tuju. Aldo mendapatkan shift siang.
Tapi mendengar istrinya di sana, dia langsung bergegas ke rumah sakit dengan seragam kerjanya. Hatinya tidak bisa tenang sebelum bertemu dengan istrinya. Tia dibaringkan di tempat tidur yang ada di IGD. Dokter meminta keterangan tentang sakit yang diderita pasiennya. Ibu Wina menceritakan kondisi anaknya dari kemarin sampai hari itu. Perawat langsung mengecek tekanan darah Tia. Tekanan darah rendah, Dok, ujar perawat. Pasien harus dirawat, ujar dokter. Pak Teguh ingin membantah, tapi dia kalah cepat dari istrinya. Silakan, Dok. Dan saya ingin pemeriksaan lanjutan, ujar Ibu Wina. Baik. Dokter menghubungi pihak lab untuk segera datang ke IGD. Bersambung.